wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukanti. Saya mahasiswi biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, tujuan saya membuat konten video ini adalah agar kita memahami lebih lanjut apa itu regenerasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu regenerasi. Yang dimaksud dengan regenerasi adalah proses penumbuhan kembali bagian tubuh yang lepas atau rusak. Nah, kerusakan itu bervariasi, ada yang ringan dan ada yang berat. Nah, yang ringan itu seperti luka memar, sedangkan yang berat yaitu seperti sebagian besar dari suatu bagian tubuhnya terbuang. Ada 4 tahap peristiwa yang terjadi pada regenerasi. Yang pertama yaitu penyembuhan luka, yang kedua penyembuhan jaringan, yang ketiga pembentukan blastoma, dan yang keempat morfologi dan diferensiasi. Ada juga daya regenerasi. Tingkat daya regenerasi itu tidak sama pada setiap organisme. Ada yang tinggi dan ada yang terbatas. Contoh daya regenerasi yang tinggi. Vertebrata merupakan hewan yang tinggi daya regenerasinya seperti pada Solenterata, Echiodermata, dan Platyhelminthes. Contoh daya regenerasi yang terbatas, Annelida, Moluska, dan Arthropoda. Pada vertebrata, kebanyakan tingkat regenerasinya yaitu sangat terbatas, seperti pada apes, mamalia, reptil, amfibi, dan Pisces. Contoh regenerasi pada beberapa hewan invertebrata. Yang pertama yaitu pada hidra. Hidra ini dapat dipotong-potong menjadi kepingan-kepingan kecil. 1/200 bagian tubuhnya dapat tumbuh kembali menjadi individu baru yang sempurna. Yang kedua, ada planaria. Planaria ini merupakan hewan yang paling tinggi tingkat regenerasinya. 1/300 bagian tubuhnya dapat tumbuh kembali menjadi individu yang sempurna. Yang ketiga, ada bintang laut. Nah, bintang laut ini jika kita potong-potong menjadi beberapa bagian, lalu kita campakkan lagi ke laut, maka kepingan-kepingan kecil tersebut dapat menjadi individu baru yang sempurna. Yang keempat, ada teripang. Teripang ini bisa melepaskan sendiri alat-alat dalamnya, seperti alat pernapasan dan saluran pencernaan yang dikeluarkan melalui anus untuk diganti kembali dengan yang baru. Yang kelima, ada Annelida. Annelida ini merupakan hewan yang tingkat regenerasinya yang sangat terbatas. Jika dipotong-potong, bagian kecil dari potongan tersebut dapat tumbuh kembali menjadi individu baru yang sempurna. Namun, segmennya tidak akan utuh seperti semula karena genitalianya tidak beregenerasi. Yang keenam, ada moluska. Moluska memiliki tingkat daya regenerasi yang sangat kecil. Yang ketujuh, ada krustase. Krustase ini termasuk hewan yang mempunyai daya regenerasi yang tinggi di dalam filum ini. Dan yang ke-8 ada insekta. Insekta ini termasuk tingkat regenerasinya hanya terbatas, hanya pada tingkat larva saja. Lalu kita masuk ke contoh regenerasi pada hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Dibandingkan dengan hewan invertebrata, hewan vertebrata ini memiliki regenerasi yang terbatas, tetapi terdapat subfilum yang memiliki daya regenerasi yang tinggi, yaitu salamander atau Urodela. Salamander ini banyak dipakai dalam regenerasi dalam eksperimental. Anggota tubuhnya seperti insang, ekor, rahang, mata dapat tumbuh kembali apabila lepas atau terpotong. Lalu pada anura atau amfibi, regenerasinya itu hanya pada tingkat larva dan hanya pada anggota serta ekor. Dan anura yang sudah dewasa tidak bisa beregenerasi sama sekali. Lalu pada Pisces regenerasinya itu terbatas hanya pada sirip. Dan di sini tampak jelas bahwa kedudukannya sistematik, tidak punya hubungan linear dengan daya regenerasi. Proses regenerasi dalam banyak hal ini mirip dengan proses perkembangan embrio. Pembelahan yang cepat dari sel-sel yang belum khusus. Timbullah organisasi yang kompleks dari sel-sel khusus. Proses ini melibatkan morfogenesis dan diferensiasi seperti perkembangan embrio.
Akan tetapi, paling tidak ada satu cara proses regenerasi yang berbeda dari proses perkembangan embrio. Proses regenerasi dapat terjadi pada tingkat sel maupun tingkat organ. Regenerasi sel yaitu proses penumbuhan dan perkembangan sel yang bertujuan untuk mengisi ruang tertentu pada jaringan atau memperbaiki bagian yang rusak. Sedangkan regenerasi organ dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh suatu organisme untuk menggantikan bagian tubuh yang rusak, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja atau karena kecelakaan, dengan bagian tubuh yang baru dengan bentuk yang sama persis dengan sebelumnya. Lalu kita masuk ke contoh proses regenerasi. Di sini kita memakai contoh hewan salamander atau urodela. Dalam penelitian atau eksperimen untuk meneliti proses regenerasi, satu kaki salamander ini dipotong dekat pangkal lengan. Terjadilah proses berikut. Darah mengalir menutupi permukaan luka, lalu membeku, membentuk skap. Skap ini berfungsi sebagai pelindung. Lalu selanjutnya proliferasi sel-sel didiferensiasi secara mitosis. Proliferasi ini serentak dengan proses didiferensiasi dan memuncak pada waktu blastema dalam besarnya yang maksimal dan waktu itu tidak membesar lagi. Rediferensiasi sel-sel diferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema itu. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya regenerasi, yaitu yang pertama, temperatur atau suhu. Regenerasi akan cepat pada suhu 29,7 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada sistem saraf dan asupan makanan. Dan yang terakhir itu ada faktor umur. Semakin tua hewan tersebut, maka proses regenerasinya semakin lama. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, yaitu regenerasi adalah memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau lepas kembali seperti semula. Nah, suatu organisme, khususnya hewan, memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur atau jaringan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan yang tidak disengaja. Karena kondisi natural atau kerusakan yang disengaja oleh manusia untuk keperluan penelitian atau eksperimen. Daya regenerasi juga tidak sama pada berbagai organisme. Hubungan linear antara kedudukan sistematik hewan dengan daya regenerasinya belum terungkap secara jelas. Nah, proses regenerasi yang efektif adalah pada masa embrio hingga masa bayi. Setelah dewasa, kemampuan regenerasi ini terbatas pada sel atau jaringan tertentu saja. Di sini, studi regenerasi juga mengungkapkan bahwa sel-sel dewasa dari jaringan tertentu yang telah berdiferensiasi, misalnya epidermis, mensintesis dan menghasilkan zat yang secara aktif menghambat mitosis sel-sel muda dari jaringan yang sama. Zat ini disebut kolona. Kulit juga bisa menghambat terjadinya regenerasi, namun saraf dibutuhkan dalam proses regenerasi. Pada mamalia, juga termasuk manusia, daya regenerasinya sangat rendah, hanya terbatas pada taraf histologis, tidak sampai anatomis. Jaringan yang dapat beregenerasi ialah tulang, tulang rawan, otot, saraf, jaringan ikat, dan juga beberapa kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas. Nah, jadi tadi penjelasan materi dari saya tentang regenerasi. Jika ada kesalahan dan lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.